Shalom, selamat pagi untuk anak kami semua. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran IPA, yaitu IPA Fisika, di mana hari ini materi kita adalah tentang hukum kolom. Nah, hukum kolom ini merupakan lanjutan dari materi kita yang lalu, yaitu tentang muatan listrik. Di mana pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah belajar tentang muatan listrik, ada muatan positif, ada muatan negatif, dan ada muatan yang netral. Di mana muatan positif itu ada karena suatu atom atau suatu materi memiliki proton lebih banyak daripada elektron. Sedangkan muatan negatif itu terjadi karena materi atau atom memiliki elektron lebih banyak daripada proton. Nah, dan muatan yang netral itu karena muatan elektron dan protonnya adalah sama, di mana proton, elektron, dan neutron itu adalah bagian dari atom atau sering dikatakan dengan subatom. Nah, jadi si hukum kolom ini kita akan berbicara tentang perpindahan proton, perpindahan elektron, perpindahan muatan listrik, dan energi yang dibawanya, energi yang ada ketika muatan tersebut berpindah. Jadi silahkan disimak dengan baik dan persiapkan buku kamu ya. Baik, nah untuk gaya listrik itu sendiri berdasarkan sifat muatan listrik, di mana muatan listrik itu memiliki sifat jika sejenis maka dia akan tolak menolak, dan berlainan jenis maka dia akan tarik menarik. Nah, di sini pada gambar ini memiliki dua muatan Q1 dan Q2 dengan jarak sejauh R, sehingga kedua muatan tersebut menghasilkan gaya listrik sebesar F. Apabila muatan Q1 dan Q2-nya tersebut dinaikkan sebanyak 3 kali dan jaraknya dijauhkan 3 kali, maka gaya tarik-menarik yang dihasilkan adalah, nah dari sini dapat kita peroleh bahwa Q1-nya diubah menjadi 3 kali, Q2-nya juga menjadi 3 kali, dan jaraknya juga dijauhkan menjadi 3 kali. Sehingga kita peroleh yang ditanya itu adalah berapakah gaya setelah dijauhkan. Kita katakan itu misalnya F2. Penyelesaian, maka nilai F2 itu kita masukkan ke formula F yang sebelumnya, yaitu K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, nilai F2-nya menjadi K, Q1 kita ubah menjadi 3 dikali Q1 dikali Q2-nya kita ubah juga menjadi 3 kali Q2 per jarak juga kita ubah menjadi 3 kali jarak yang pertama dikuadratkan. Sehingga nilai F2 sama dengan K dikali, ini kita kalikan 3 kali 3 itu adalah 9 Q1 kali Q2 menjadi Q1 dan Q2 per, kita kuadratkan 3 kuadrat itu 9, R kuadrat tetap menjadi R kuadrat, sehingga F2 itu sama dengan, angkanya saya pindahkan ke depan, 9 per 9. Nah, kemudian hurufnya saya pisah, K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, itu hurufnya semua. Sehingga F2 9 per 9 itu adalah 1, dan Q1 K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat ini adalah nilai F yang pertama tadi.
sehingga dapat diperoleh bahwa nilai F2 adalah 1 dikali F atau sebesar F. Nah, jadi diperoleh dia bahwa gayanya itu tetap sama karena muatannya dinaikkan 3 kali dan jaraknya diperbesar atau dijauhkan menjadi 3 kali. Nah, ini dia jika kita menggunakan perbandingan. Nah, bagaimana jika kita gunakan adalah angkanya ada nilai dari muatan itu sendiri. Nah, contohnya di sini diketahui dua muatan listrik sebesar 3 kali 10 pangkat minus 6 kolom dan minus 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom didekatkan pada jarak 2 cm. Berapakah besar gaya listrik antara keduanya, di mana nilai K atau konstanta itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Maka, untuk pembahasannya, yang diketahui, yang pertama di sini adalah ada dua muatan. Kita misalkan ini adalah Q1 sebesar 3 kali 10 pangkat minus 6 kolom dan Q2 sebesar minus 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Jarak berarti R sebesar 2 cm. Cm kita harus ubah ke meter, ke dalam satuan internasional. Maka ini menjadi 2/100 atau sama dengan 2/10 pangkat 2 atau sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, dan ada nilai konstanta K sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Berapakah gaya listrik? Maka yang ditanya adalah nilai CF, gaya listriknya. Untuk yang demikian, karena dia menggunakan angka-angka, maka kita masukkan ke dalam formula atau ke dalam rumus F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Sehingga nilai F itu sama dengan K kita ganti menjadi 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikali Q1 nya ganti menjadi 3 kali 10 pangkat minus 6 kolom kali Q2 nya ganti menjadi minus 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom, dan ini per R, yaitu tadi 2 dikali 10 pangkat minus 2 meter, dan ini dikuadratkan karena R kuadrat. Ya. Maka nilai F sama dengan, nah, angkanya saya buat semua di depan, dan untuk bilangan berpangkatnya saya pisah. Sehingga 9 kali 3 kali minus 4 dikali, habis kita masukkan bilangan berpangkat 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat minus 6 kolom kali kolom, ini habis, tinggallah dia Newton meter kuadrat per, kita kuadratkan 2 kuadrat 4 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat 10 pangkat minus 4 meter kuadrat menjadi meter kuadrat, sehingga meter kuadrat dengan meter kuadrat ini habis, maka minus 4 dengan 4 di bawah ini juga habis, tinggal minusnya. Nah, angkanya kita kalikan, 9 kali 3 itu 27 dikali negatif menjadi negatif 27 dikali. Nah, untuk bilangan berpangkat, jika dia dikalikan, maka pangkatnya kita tambahkan menjadi 10 pangkat 9 tambah minus 6, ini kemudian ditambah minus 6 dalam satuan Newton per, yang sisa di bawah adalah 10 pangkat minus 4. Ya, jadi bilangan berpangkatnya kita pisahkan
untuk perkalian bilangan berpangkat itu ditambahkan. Maka diperoleh nilai F sama dengan minus 27 dikali 9 tambah minus 6, positif negatif itu menjadi negatif, positif negatif itu menjadi negatif. Maka 9 kurang 6 dapat 3, kurang 6 dapat minus 3. Pangkat 10 minus 3 per 10 minus 4 Newton. Sehingga diperoleh dia nilai F sama dengan minus 27 dikali bilangan berpangkat jika dibagi maka dia dikurangkan 10 minus 3 dikurang minus 4 ya, sehingga F sama dengan minus 27 dikali 10 pangkat minus 3 dikurang minus 4, maka F sama dengan minus 27 dikali 10 pangkat minus 1, karena negatif-negatif menjadi positif, sehingga F sama dengan minus 27 dikali 10 sama dengan minus 270 Newton. Nah, jadi itu penjelasan tentang hukum kolom. Semoga memberikan manfaat yang baru buat kamu. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Tugas-tugasnya silakan dikerjakan dengan baik. Dan jika ada hal-hal yang ingin kamu tanyakan, langsung dihubungi ke Ibu. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan.